Selamat siang Pak Heru, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya ini ada pertanyaan dari saudara Antonius Rizky, yaitu jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia tidak mampu mengkristenkan umat Israel, di mana ia menjalankan misi dan tugas keagamaannya? Lalu Bapak jawab, yaitu Yesus sendiri bukan orang Kristen, Yesus hidup sebagai orang Yahudi. Lahirnya kekristenan justru ada penolakan dari orang Yahudi. Jadi pertanyaan saya, jika kita orang Kristen dan orang Katolik menyembah Yesus sebagai Mesias, namun orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, lalu siapa Tuhan orang Yahudi? Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan apakah semua agama di dunia ini intinya sama, hanya memiliki satu Tuhan? Karena menurut saya itu agama buatan manusia yang memiliki tujuan yang sama. Terima kasih. Antonius, kalau Yesus bukan Kristen, lalu siapa Tuhan orang Yahudi itu? Apakah hanya satu Tuhan atau enggak gitu ya? Apakah? Jadi konsepnya adalah bahwa Tuhan jelas adalah pencipta. Paling enggak dalam pengakuan iman kita menjadi jelas, dalam keyakinan semua agama pasti meyakini bahwa Tuhan itu pencipta. Refleksi bahwa Tuhan itu yang menciptakan itu menunjukkan bahwa memang, dan ini Tuhan itu maha sempurna, karena kemahasempurnaan itu kan besar ya, maha sempurna itu kan besar dan besar. Nah, cara kita mengenali Tuhan itu memang beda-beda. Cara kita mengenali Tuhan itu, karena kita adalah makhluk yang terbatas, sementara Allah, Tuhan itu adalah yang tidak terbatas, maka yang terbatas ini bagaimana mengenali Tuhannya, bagaimanapun juga memiliki keterbatasan, tidak mungkin mutlak. Maka pengakuan iman yang satu ini, Tuhan yang dikenali satu ini, kemudian dikenali dan dihayati secara berbeda-beda, dan itulah manusia. Sehingga apakah benar agama melulu buatan manusia? Melibatkan dua pihak. Di satu sisi memang manusia yang membuat agama sebagai sebuah organisasi, tetapi agama itu kan merangkum iman, dan rangkuman iman itu bagaimana Allah, bagaimana Tuhan itu secara misteri, secara misteri. Jadi ada pewahyuan yang bisa dikenali. Jadi Allah sendiri memperkenalkan diri lewat ciptaannya, lewat wahyunya, lewat ajaran-ajaran yang disampaikan melalui para rasulnya. Tetapi di sisi lain juga manusia sendiri yang menerimanya, mengenalnya, yang berbeda-beda, sehingga tidak mutlak sepenuhnya buatan manusia. Bisa saja agama itu buatan manusia, tetapi bagaimana dia mengumpulkan, dia mengenali Allah itu yang terus kemudian harus kita akui juga bahwa tidak serta-merta. Kecuali dibuat ya agama, ya misal aja ya kamu buat agama baru, penyembah batu atau penyembah Facebook atau penyembah teknologi, bisa ada, dan itu ada, tetapi dan bisa dikatakan sebagai agama. Tetapi sejauh itu mengenal Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penggerak utama istilahnya gitu, pencipta yang tidak diciptakan lagi, pengenal yang utama gitu ya, maka itulah agama yang sesungguhnya. Tidak sepenuhnya buatan manusia, meskipun ada keterlibatan manusia di dalam merangkum agama-agama itu. Siapa Tuhannya orang Yahudi? Saya kira dalam konteks semacam ini sama, hanya cara mengenalnya yang berbeda. Dahulu memang dalam pandangan Yahudi misalnya, mereka punya Allah sendiri, bangsa lain punya Allah sendiri. Jadi enggak serta-merta monoteis, enggak serta monoteis. Tapi monoteisnya lebih ke monoteis praktis, bahwa saya hanya punya satu-satunya Allah. Bangsa lain punya Allahnya sendiri. Lalu kalau kita berperang dengan bangsa lain, maka Allahnya yang di sana itu berperang juga dengan Allahnya. Enggak begitu caranya. Nah, dalam tradisi misalnya Yahudi, bahkan Allah menggunakan bangsa-bangsa lain untuk membimbing mereka. Allahnya bangsa Yahudi ini, dalam perjalanan waktu, akhirnya Allah yang universal, Allah yang mutlak ini kemudian kita akui, dikenali dengan cara dan dihayati dengan cara yang berbeda-beda. Itulah agama yang merangkum penghayatan itu secara berbeda-beda. Itulah juga yang menyebabkan kita terus kemudian menghormati perbedaan keyakinan dan perbedaan agama. Ya, jadi Allah yang satu dikenali dengan cara yang berbeda sesuai dengan pengalaman iman mereka.